Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marifah Hikmatul Husna dari Malhal Al-Nahdi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan eh, Nahwu dalam kitab Jurumiyah. Nah, pada kitab ini, pembahasan pertama yang di awal itu tentang kalimat. Di mana kalimat itu sendiri merupakan al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Yaitu kalimat itu tersusun atas lafaz yang merokap mufid dan wada, di mana merokap berarti tersusun dengan eh, tersusun dengan rapi, maksudnya tersusun berurutan gitu, merokap. Mufid itu berarti dapat dipahami, dan al-wada yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, kalam itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Di mana isim itu sendiri eh, ditandai dengan khafat, tanwin, dan dukul alif lam. Khafat pada posisi khafdi atau jar, dan tanwin, adanya tanwin dan kemasukan alif lam. Nah, sedangkan fi'il sendiri itu ditandai dengan qad, sin, safa, dan tak sakinah. Dan huruf itu malaya suhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li, di mana eh, tidak selain dari selain dari tanda isim dan fi'il tadi. Nah, pada pembahasan kedua dari kitab Jurumiyah kita akan membahas tentang i'rab, di mana i'rab sendiri itu terbagi menjadi empat, yaitu rafa, nasab, khafat atau biasa yang kita kenal dengan jar, dan jazm. Nah, dalam tanda rafa itu terbagi menjadi empat tanda, yaitu doma, waw, alif, dan nun. Nah, pada empat tanda ini itu ada lagi alamat-alamat yang menandakan bahwa eh, yang mengharuskan bahwa tandanya harus doma, waw, alif, atau nun tadi, subutun nun. Nah, di sini pada tanda doma itu alamatnya di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Sedangkan pada tanda waw itu pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, pada alif itu ada isim tasniyah atau musanna, dan pada nun thubutun nun ada fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un. Eh, Terus pada i'rab nasab itu ada lima tanda, yaitu tanda utamanya sebagai fathah, kasroh, alif, ya, dan hadfun nun. Di mana kasroh itu alamatnya ada di isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Nah, pada tanda kasroh di nasab itu ada jamak muannats salim. Sedangkan pada tanda alif di nasab itu ada asmaul khamsah. Kalau tadi di rofa asmaul khamsah itu tandanya adalah waw, tapi di nasab asmaul khamsah itu adalah tandanya dengan alif. Nah, pada bab khafat atau jer itu tandanya kasroh, fathah, ya, di mana kasroh itu sebagai tanda utamanya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan pada fathah itu ada isim ghairu munsharif, dan pada ya jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, di jazm itu sendiri ada dua tanda, yaitu sukun dan hadzaf. Nah, di hadfu ini kita bagi lagi menjadi dua, ada hadfu nun dan hadfu huruful ilah. Nah, Asmaul Hamzah sendiri itu apa aja sih? Nih, abun, amun, hu, dan tu. Nah, sedangkan pada afalul Hamzah itu ada tafa'alani, yafa'aluna, tafa'aluna, tafa'alina. Nah, pada bab selanjutnya kita masuk ke pembahasan af'al, di mana eh, fi'il itu terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, fi'il madi itu sendiri dia eh, maftuhul akhir. Jadi dia difathahkan di akhir. Nah, sedangkan fi'il mudhari itu awalu harfu zaidah, yang yang ditandai dengan harfu huruf zaidah, yaitu anita, yang biasa kita dengar, kita kenal dengan anita, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Nah,
pada fi'il mudhari ini dia mabni ala rafa hatta yadkhulu amil nasih. Jadi dia mabni dengan rafa sampai dia kemasukan amil nawasih, amil yang merusaknya. Nah, fi'il amar itu dia mabni ala jazm. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang marfu'atil asma. Dalam marfu'atil asma ini ada fa'il, naib fa'il, mubtada khabar. Mubtada khabar ada 7 nih. Fa'il, naib fa'il, mubtada khabar, eh, isim kana, khabar inna, dan tabi il marfu. Jadi tabi yang mengikuti marfu, yang untuk marfu gitu. Nah, al-awamilid dakhil alal mubtada wal khabar. Nah, jadi ambil-ambil yang masuk kepada mubtada dan khabar tadi karena wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zona wa akhwatuha. Nah, yang pada pembahasan marfu'atil asma itu ada di isim kana, isim kana yang ini sama di khabar inna itu masuk ke marfu'atil asma. Nah, sedangkan dalam bab fa'il sendiri itu ada ada dibagi menjadi dua, ada fa'il itu dibagi menjadi dua, ada isim dhohir dan isim dhamir. Nah, fa'il sebagai isim dhohir yaitu misal contoh di sini adalah koma zaidun. Nah, sedangkan sebagai isim dhamir ada dorobtu. eh, Huruf ta atau tu di sini sebagai domir yang mana posisinya adalah fa'il. Nah, naibul fa'il sendiri itu dia al-ismu alladzi lam yadhkuru fi'lahu. Nah, jadi isim yang tidak disebutkan apa fa'ilnya. Nah, dia nah dalam fi'il madhi dia itu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Sedangkan kalau fi'il mudhari naibul fa'il itu dia dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Contohnya duriba zaidun, duriba ri sin sebagai wa kusirama dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Nah, sedangkan di sini dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dalam isim dalam fi'il mudhari itu dia wa futiha ma qabla akhirih. Nah, sedangkan mubtada khabar itu sendiri juga dibagi menjadi dua, ada isim zahir dan isim dhamir. Kemudian khabar juga seperti itu, ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Nah, khabar ghair mufrad itu dia bisa berupa dalam bentuk jar majrur, bisa zorof, bisa jumlah ismnya atau jumlah fi'liyah. Kemudian lanjut ke bab tawabi. Di mana tawabi itu ada naat, naat atau ada naat atau eh, taukid dan badal. Nah, dalam bab mansubatil asma itu ada eh, maf'ul bi, ada masdar, ada zorof zaman, zorof makan, kemudian hal, tamyiz, kemudian lana fi'il jin, ada maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah, istisna, munada, dan ya. Nah, dalam bab mansubatil asma, di mana isim-isim yang dinasabkan. Nah, maf'ul bih itu sendiri ia terdiri dari isim zahir, isim dhamir muttasil, dan isim dhamir munfasil. Contohnya, darabtu zaidun itu isim eh, darabtu zaidan. Sorry, isim zahir. Mana zaidan di sini sebagai maf'ul bih zahir atau isim dhamir muttasil, yaitu dorobani. Nah, ini di sini sebagai domir mutasil untuk maf'ul bih dan isim domir munfasil yaitu iyyaka na'budu. Nah, iyyaka di sini sebagai maf'ul bih yang diartikan sebagai isim domir munfasil.
Kemudian ada masdar. Dalam bab masdar itu pembahasan dibagi menjadi dua. Ada lafzi dan ma'nawi. Nah, masdar secara lafzi itu dorobtuhu dorban. Ini masdar secara lafzi. Dan ma'nawi itu jalastu qu'udan. Di mana eh, lafaznya itu berbeda, tapi makna yang disampaikan itu sama. Gitu. Nah, sedangkan di zorof zaman itu eh, berarti ada zorof zaman. Zorof zaman ada sobah, lail yang menunjukkan waktu. Nah, sedangkan zorof makan itu eh, isim-isim yang menunjukkan tempat zorof makan. Amama, khalfa, waro'a, fauqa, tahta. Kemudian ada hal, hal yaitu isim yang menjelaskan tentang keadaan. Misal syurutuhu nakiroh ba'da tamamal kalam sahibuhu ma'rifah. Nah, jadi syaratnya itu dia nakiroh setelah kalam yang tamam. Jadi ada satu kalimat yang sudah tamam, yang sudah tersusun, yang sudah sempurna. Kemudian eh, diikuti dengan nakirah bahwa ada pada kalimat yang tamam itu ada nakirah. Nah, dan sohibul hal itu adalah ma'rifah. Contohnya, ja'a Zaidun rokiban. Nah, rokiban di sini sebagai hal. Kemudian ada tamyiz. Tamyiz itu syaratnya yaitu nakirah. Ada tamamil kalam sama kayak hal tadi. Cuman yang membedakan hal itu menjelaskan tentang keadaan, sedangkan tamyiz itu menjelaskan tentang adat atau bilangan-bilangan gitu. Contohnya, baba Zaidan Arakan. Nah, Arakan di sini sebagai tamyiz. Kemudian maf'ul min ajli. Contohnya, qama Zaidun ijlalan li amrin. Jadi Zaidun itu berdiri untuk ijlalan li amrin, gitu. Nah, kemudian lana fil jins. Syurutuhu syarat-syaratnya itu ada isim nakirah. Terus contohnya la rojula fiddari. Ada lana fil jins, kemudian ada isim lana fil jins. Nah, kemudian ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah contohnya ja'al amiru wal jaisu. Wow di sini sebagai wow ma'ah, wow ma'iyah, wow ma'iyah. Terus al, nah, kemudian lanjut ke bab istisna atau pengecualian. Hurufuhu illa ghairu siwa suwa qala ada hasya. Ini adalah huruf-huruf harful istisna. Nah, illa mansub ala hasbil awamil. Nah, kalam tamam maujib. Jadi dia setelah kalimat tamam yang positif. Contohnya kharajan nasu illa amran. Nah, ini illa sebagai harful istisna dan amron itu sebagai mustasnanya. Mustasna minhu. Nah, terus munada. Munada berarti hmm, mabniun ala domi bighairi tanwin. Jadi dia mabni dengan doma tanpa tanwin. Munada. Nah, tapi kalau dia mansub itu dia dalam bentuk mudhof ilaih atau syibul mudhof dan nakiro gairu maksuda itu dalam bentuk nasab. Sedangkan kalau dia mabni ala dhammi itu dia dalam bentuk mufrad alam atau dalam bentuk nakiro maksuda. Maksudnya nakiroh tapi nakiroh yang dimaksudkan. Jadi dia bentuknya nakiroh tapi sudah ada orang yang dimaksudkan. Sudah. Contohnya nih, kalau dia mabniun bidomi bighairi tanwin itu contohnya ya Zaidu. Jadi bukan Zaidun. Jadi dia tanpa tanwin. Ya Zaidu. Dan nakira maksuda. Ya rojulun. Dia bilang ya rojulun. Rojulun kan umum. Tapi dia sudah menunjuk satu orang
yang dimaksudkan gitu. Dan kalau dia nakirah maksudah, maka dia dengan domah tapi tidak bertanwin. Nah, sedangkan kalau dia mansub itu mudhof, dalam misal dalam bentuk mudhof ya Rasulullah. Rasulullah di sini Rasulullah di sini sebagai mudhof, makanya dia difathahkan. Sedangkan shibu mudhof itu ia balian jabalan. Nah, di sini ada nakirah ghairu maksudah, berarti ya rojulan plus biadi. Nakirah ghairu maksudah. Jadi nggak ada yang dimaksudkan gitu. Jadi siapa saja rojul yang ada di depannya yang jadi murokab atau lawan bicaranya di situ, maka dia dinasabkan. Kemudian masuk ke bab mah mahdu mah, mahfudot mahfudotil asma itu ada biharf dan idofah dan tabi mahfudoh mahfud ya. Nah, bil harf itu jika dia kemasukan huruf-huruf jar yang ada di bab awal pada kitab Jurumiyah, yaitu min ila an ala fi rubaba kaf lam eh, mundu harfu qasam dan harfu qasam, yaitu ba wal waw wal ba wa ta. Nah, contohnya marartu bi zaidin. Nah, itu ini dia mahdhuf dengan bil huruf. Jadi dia mahdhuf dengan huruf. Sedangkan dengan idhofah atau mudhof ilaih itu dia uh, misal dia maya dirul bilam, nah, bukan enggak masukkan lam, gulam zaidin. Jadi di sini sebagai mudhof ilaih, gulam sebagai mudhof. Nah, dia juga mahfud karena uh, mudhof ilaih. Kemudian yakdiru bimin. Nah, terus tabi lil maf'ul ada naat atau badal dari taukid. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang kitab Jurumiyah. Penjelasan singkat tentang kitab Jurumiyah dari saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.